Amin. Maaf Bapak Ibu, saya melepas masker ya. Soalnya supaya lancar ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya sangat bersuka cita bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu. Juga saya ucapkan selamat pada penonton YouTube atau live streaming dimanapun berada. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada Pak Pur dan Ibu yang sudah mengizinkan saya untuk membagikan firman Tuhan di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan pilihkan judul firman Tuhan, yaitu Tuhan mampu dan mau menolong kita. Bapak Ibu, banyak sekali orang sudah Kristen, tapi dia itu hanya percaya sebagian saja. Artinya cuma Tuhan itu mampu menolong mereka. Itu mereka percaya karena Tuhan Maha Kuasa. Namun Bapak Ibu, mereka ragu-ragu apakah dirinya layak untuk menerima pertolongan Tuhan itu. Yang lain lagi Bapak Ibu, mereka percaya bahwa Tuhan itu mau menolong mereka. Tapi mereka ragu-ragu apakah Tuhan mampu menolong masalahnya. Misalkan kalau sakit penyakit sudah pada stadium akhir. Kalau itu masalah ekonomi, kalau di total hutangnya sudah lebih besar daripada asetnya. Kalau itu masalah keluarga, suami istri sudah tidak serumah lagi. Bahkan mereka sudah punya pil dan willnya masing-masing. Bapak Ibu, apapun keadaannya, walaupun separah apapun juga, Yesus itu mampu dan mau menolong saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu belajar pada kitab Injil Markus yang pasal pertama ayat 40, 41 dan 42. 3 ayat ini saja. Bapak Ibu, kalau kita nanti mau mempelajarinya, ya, melihat trik apa atau kiat apa yang dilakukan orang ini sehingga dia mengalami mujizat yang besar dan penyakitnya itu disembuhkan seketika itu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti mau memahami 3 hal yang dilakukan orang ini dan melakukannya di dalam hidup, pastikan Yesus yang sama, dia punya kuasa tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan ayatnya. Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 40, 41 dan 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. 41-nya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu, ini mujizat yang luar biasa. Apa sih yang orang ini lakukan? Ya, tentu kita tidak mempelajari sakit penyakitnya ya. Penyakit kusta sudah tidak ada, hampir-hampir tidak ada.
Tetapi penyakit yang disebabkan dosa, yang menyebabkan perekonomian kita mengalami sakit, rumah tangga kita mengalami sakit, ataupun tubuh kita mengalami sakit. Karena dosa itu masih banyak. Bapak Ibu, dari pengamatan saya mencatat ada 3 hal yang dilakukan orang ini sehingga dia bisa menjadi tahir. 3 hal ya. Semuanya ada di ayat yang ke-40. Di Injil Markus pasal yang pertama ya. Yang pertama, orang ini mau datang kepada Yesus ya. Jadi saya kasih nama poinnya, mau datang kepada Yesus. Yang ayat 40b ya. Orang ini sambil berlutut memohon bantuannya. Ini saya kasih nama, orang ini mau merendahkan diri di hadapan Yesus. Dan yang ketiga nanti ya, orang ini memiliki iman yang teguh. Dari ayat 40c itu ya. Dia kan berkata, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Jadi dia tidak mempermasalahkan bisa atau tidaknya Yesus menyembuhkan. Tetapi yang dipermasalahkan hanya mau atau tidak. Jadi ia ini memiliki iman yang teguh. 3 hal Bapak Ibu. Kita akan bahas bersama satu persatu. Yang pertama tadi, orang ini mau datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus ini adalah suatu hasrat atau niat hati yang sungguh-sungguh untuk menjumpai Yesus. Untuk mendekat kepada Yesus. Bagi orang kusta, Bapak Ibu, ini suatu hal yang tidak mudah. Mengapa? Karena orang kusta ini, dia ini diasingkan di luar kota. Ya, di Imamat 13 ayat 45 itu, bahwa orang penyakit kusta harus diisolir, diletakkan di luar perkemahan. Dan itu pun dia kalau mau berjalan ke kota, dia harus memakai baju yang compang-camping. Dan juga rambutnya harus dibiarkan terurai. Dan mukanya ditutup. Lagi pula dia harus meneriakkan kata-kata najis, najis. Ya, dia harus menjaga jarak social distancing 6 meter. Hal ini kalau kita perhatikan jauh lebih menakutkan daripada COVID Omicron ini. Kalau COVID jaraknya berapa Bapak Ibu? 1,5 sampai 2 meter. Itu pun yang ditutup hanya lubang hidung dan mulut. Tapi itu ditutup seluruh Bapak Ibu. Muka. Bapak Ibu, orang ini menerima resiko yang luar biasa. Harus dia lakukan. Dia datang untuk menjumpai Yesus ya, pada jarak yang terjangkau dengan tangan Yesus. Ya, walaupun Yesus Maha Kuasa, tapi Yesus tidak akan mengulurkan tangannya seperti di video game Street Fighter itu ya. Seperti Dalsim, tangannya bisa molor itu, tidak. Dia tidak pernah mendemonstrasikan hal yang demikian. Bapak Ibu, artinya orang itu harus dusel, nerombol kerumunan orang yang sedang mengikuti Yesus. Ini resiko sekali dilempari batu. Karena ada jarak distancing berapa? 6 meter tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau zaman sekarang kita datang kepada Yesus itu sangat gampang. Ya, datang di gereja. Ada juga kalau jemaat yang punya misbah doa di rumah, ya. Itu sudah datang kepada Yesus. Tapi maaf, mereka masih belum fokus kepada Yesus. Ada yang lihat HP-nya, ada yang pikirannya melayang-layang, nanti habis ini makan di mana, belanja di mana. Ya tentu bukan makan siapa ya,
Tapi makan di mana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu berfokus kepada Tuhan. Supaya kita berkenan di hadapannya. Orang kusta ini Bapak Ibu, dia mengalami atau mengambil resiko yang luar biasa untuk datang menemui Yesus. Ada banyak orang Kristen ya zaman sekarang Bapak Ibu. Saya melihat orang ini sudah ke gereja, sudah rajin beribadah. Namun orang ini masih percaya Hong Shui. Ya, masih percaya klenik, tahayul. Padahal 1 Timotius 4 ayat 7 katakan, hindarilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Markus 7 ayat 7 dan 8 katakan, percuma kamu beribadah kepadaku. Ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Itu nyata Bapak Ibu. Misalkan dalam membeli rumah, orang tidak mau yang tusuk sate. Ya, saya pernah ngomong, kalau tidak tusuk sate ya cari yang tusuk kundi. Ya, saya turun dari mimbar di tempat lain, dipapak sama njim-njim. Boksu, tolong tanya ya, rumah yang tusuk kundi itu yang bagaimana? Padahal ini kan gimmick Bapak Ibu. Saya bilang, Jim ini cuma guyonan saja. Gewansyo saja. Tapi hal-hal yang demikian itu sangat amat menarik bagi mereka-mereka. Ya. Jadi kalau misalkan anak gadis tidak boleh berdiri di depan pintu kalau sore hari, nanti berat jodoh. Kalau mantu harus bulan besar. Kalau misalkan ya ibu-ibu muda di bulan-bulan ini di tahun macan tidak boleh hamil. Nanti khawatir kalau lahir anaknya perempuan sio macan disiri orang. Orang takut. Nanti mungkin calon suaminya dimakan ya. Kok takut? Bapak Ibu, itu semua klenik, tahayul. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Yesus. Bukan yang lainnya. Kita percaya Yesus, jangan percaya yang lain. Allah kita Allah yang cemburuan. Bapak Ibu, kita datang kepada Yesus itu bukan asal percaya buta. Sebab Yesus itu Bapak Ibu adalah penebus dosa. Itu yang terpenting. Sebab kalau kita ingat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, dikatakan tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi yang menjadi penghalang adalah dosa dan kejahatan kita. Sehingga sebelum seseorang memberesi atau diberesi dosanya, pertolongan Tuhan tidak akan sampai pada orang itu. Bapak Ibu, itu sebabnya Markus 11 ayat 45 katakan, kalau kamu berdiri berdoa, sekiranya ada sesuatu di dalam hatimu, kepahitan ya, kamu harus mengampuni dulu. Supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni. Sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita dapat menerima pertolongan Tuhan. Uluran tangan Tuhan itu. Bapak Ibu, ya jelas Yesus saja. Dia penebus dosa. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis katakan, inilah anak domba yang akan menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu, jangan salah alamat. Kita ini sudah sangat amat benar posisinya. Menyembah Yesus karena dia penebus dosa. Dia juga pencipta kita. Dia segala-galanya bagi kita. Bapak Ibu, lagunya Ayu Ting Ting pernah dengar? Tentang alamat palsu itu ya. Kemana, di mana. Apa yang dicari Bapak Ibu? Alamat. Yang didapat alamat
alamat palsu. Jadi kita di dalam beribadah, di dalam mencari sesembahan, jangan sampai salah alamat, ya. Karena ada jalan yang disangka orang lurus. Amsal 16 ayat 25. Tapi ujungnya menuju maut. Juga iblis Bapak Ibu. 2 Korintus 11 ayat 14. Bisa menjelma sebagai malaikat terang. Seolah-olah malaikat. Namun dia iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak boleh salah alamat. Saya pernah mengalami suatu masalah di HP saya. HP saya ini merek tertentu ya. Suaranya tiba-tiba mengecil. Saya datang kepada tukang HP untuk diperbaiki. Ternyata dikenakan mahal, sekian juta. Ya, dan itu pun minta waktu 1 minggu. Terus saya enggak mau. Ya, saya ke Surabaya, saya kan di Mojokerto ya. Saya ke Surabaya lihat di sebuah plaza ada perwakilan HP merek tertentu ini. Saya serahkan ke teknisinya dan dia bawa ke dalam, belum 5 menit sudah selesai. Ongkosnya cuma beberapa puluh ribu. Cuma ongkos bongkar pasang, katanya speakernya saja kotor. Bapak Ibu, apa maknanya? Jangan sampai salah alamat. Ya, HP saja harus dibawa ke pabriknya. Dalam hal ini perwakilan itu adalah wakil dari pabrik itu. Saudara dan saya kalau mengalami masalah hidup, jangan sembarang minta kepada sesembahan tertentu. Tapi datanglah kepada Sang Pencipta, Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu, kita tidak boleh salah jalan. Nabi boleh banyak. Rasul boleh banyak. Tapi juru selamat, penebus dosa hanya satu. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Itulah poin yang pertama. Kita masuk di poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua tadi kita mau merendahkan diri di hadapan Yesus. Merendahkan diri ini bukan minder ya, tetapi lawannya tidak sombong ya. Tidak lawan sombong berarti tidak sombong ya. Jadi kalau merendahkan diri di hadapan Yesus itu artinya Bapak Ibu kita menghormati Yesus, menghormati firman-Nya, tunduk dan setia, taat melakukan firman-Nya. Ya. Jadi itu harus kita catat. Yesus ini Bapak Ibu tidak saja mengajar tentang kerendahan hati. Seperti di Matius 11 ayat 29. Marilah datang kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tapi Yesus juga bisa memberi contoh kerendahan hati itu. Sewaktu dia menghadapi peristiwa salib, dia berdoa kepada Bapaknya apa? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Jadi dia merendahkan diri. Sewaktu Yesus menjadi Allah, menjadi manusia, dia mengosongkan diri. Seperti Filipi 2 ayat 5 itu ya. Sampai ke 10. Hendaklah dalam hidupmu bersama. Kamu menaruh hati dan pikiran, perasaan seperti yang ada pada Kristus Yesus. Dia yang walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya ini sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi sebaliknya dia mengosongkan diri. Mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia itu dia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah meninggikan dia. Memberikan dia nama di atas segala nama.
supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, Yesus mengajar juga. Ada 2 orang datang di bait suci. 1 orang Farisi, 1 orang pemungut cukai. Orang Farisi itu datang dengan menengadah ke atas ya. Dia berdoa dalam hatinya berkata apa? Terima kasih Tuhan, saya tidak diciptakan seperti orang itu. Ya, menunjuk orang pemungut cukai. Aku bukan pembunuh, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan perampok. Ya, aku memberikan perpuluhan segala dari hasil segala usahaku. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini menunjukkan ketinggian hati. Tapi orang pemungut cukai ini, dia menunduk, dia tidak berani mendekat ke bait suci. Dia memukul-mukul diri dan berkata, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Dan Tuhan membenarkan orang ini sebagai orang yang rendah hati. Di Lukas 18:14-nya itu dikatakan, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bapak Ibu, kita perlu merendahkan diri. Mengapa sih kok kita perlu merendahkan diri? Untuk menggerakkan atau menggoyahkan hati Tuhan. Supaya menurunkan, memberikan kepada kita belas kasihannya. Seperti yang dilakukan orang kusta itu. Dia berlutut dan dia tidak ada kata-kata meminta. Tapi memohon bantuannya. Kalau kita perhatikan ya, secara fisik dia sujud ya, secara jiwani ya, apa yang keluar di mulut kan meluap dari hati. Hati itu kan jiwa, pikiran juga. Dia berkata apa? Kalau dia memohon, tidak ada memaksa. Kalau engkau mau. Jadi di situ dia tidak ada pemaksaan. Padahal Bapak Ibu, ada banyak di antara kita. Kalau berdoa sambil rebahan ya, terus metingkrang ya, naikkan kakinya sebelah, itu kan sikap tidak hormat. Kedua Bapak Ibu, kita mengancam, bukan saja meminta, memaksa kepada Tuhan. Tapi kita mengancam, kalau Tuhan gak nolong aku, gak gereja-gerejuan. Nah ini kan ancaman, pasti tidak akan turun belas kasihan Tuhan. Tapi kita harus memohon. Seperti Filipi 4 ayat 6. Ucapkan di dalam doa permohonan. Ya, bukan paksaan. Dan ucapan syukur. Berbeda Bapak Ibu. Kalau memohon itu, si pemohon tidak punya hak. Dan yang dimintai Yesus itu tidak punya kewajiban untuk memberi. Jadi kita menyerahkan kedaulatannya 100% di tangan Tuhan. Jadi kita tidak mengganggu kedaulatan atau otoritas Tuhan. Tuhan, aku minta ini ya, memaksa, tidak. Bapak Ibu, ya. 2 Tawarikh 7:14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, siapa? Yesus Kristus, Tuhan ya. Itu merendahkan diri, datang berdoa mencari wajahku. Sambil apa? Ini yang terpenting. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya ia ini komitmen untuk bertobat. Ya, jadi bukan saja merendahkan diri dengklek gitu, tapi juga harus dengan sungguh hati. Ya, sebab Yesus tidak bisa dibohongi. Ketika orang butuh terus berkata-kata, Tuhan aku mari ini enggak berani berzina misalkan. Tapi itu Tuhan melihat sampai ke hati. 1 Samuel 16 ayat 7 itu ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa dibohongi. Seperti kata-kata apa itu? Nyanyiannya Bruri ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Kalau manusia sama manusia itu masih bisa bohong. Tapi di hadapan Tuhan terbuka. Sebab Tuhan bisa tahu masa depan. Bapak Ibu, saya teringat. Orang dekat saya namanya itu Joni. Maaf kalau ada yang sama.
Dia punya karyawan namanya Jono. Joni ini Bapak Ibu suka membuli, ya, godong, ledek si Jono. Jono ini ngalah karena dia karyawannya. Jono kalau tertidur di mobil sudah, mulutnya ini apa? Kulit siomay ya. Kalau telinga kulit pangsit karena dilipat, kalau mulut kan kalau anu kan monyong ya seperti siomay gitu. Itu dikasih garam. Dia pasti ya orang tidur kelamut-kelamut, habis agak sadar mesti gaber-gaber ya, kena garam. Itu dia tertawa, inilah kepuasan Joni. Ya, fetisnya dia itu. Kalau ngelihat orang celaka ya, tapi hatinya baik Joni, ya. Tidak sampai melebihi batas ya. Dia itu intinya baik hati, suka membagi segala sesuatu. Suatu saat ya, Jono disuruh ngambil barang di gudang. Pintu gudang dikasih air gula. Kalau dibuka, airnya pasti tumpah ke rambut tubuh Jono. Bukan supaya Jono wajahnya bertambah manis, Bapak Ibu. Air gula ini kalau kena rambut dan pakaian, walaupun malam hari, Jono harus keramas ya. Kalau tidak, lengket. Lah ini tertawa terbahak-bahak. Suatu hari, Jono dan keluarganya itu ada persekutuan doa. Temanya pengampunan. Joni minta maaf, minta ampun pada Jono. Dia bertobat, tidak mau membuli lagi. Tapi kaget Bapak Ibu. Jono ngomong, kamu tidak perlu minta maaf kepada aku. Akulah yang harus minta maaf. Kok aneh ya? Jono dibuli, kok Jono yang harus minta maaf? Ternyata pengakuan Jono ini menakutkan semua orang. Apa Bapak Ibu? Selama ini Jono kelihatannya rendah hati, nurut karena dia karyawannya. Tapi dia sudah masukkan keringat ke dalam makanan Joni. Terus Jono yang ngomong ya, yang seperti merek mobil kuno itu ya. Itu kalau sudah dibersihkan, dipelenter-pelenter terus dimasukkan. Ya, Bapak Ibu bisa menambah daftarnya. Apa saja yang kira-kira dimasukkan Jono, saya ngerti. Bapak Ibu, Joni tidak ngerti. Karena manusia bisa berpura-pura. Tapi di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Itu sebabnya kalau saudara mau mendapat belas kasihan daripada Tuhan, datang merendahkan diri dan berkomitmen untuk tidak saja berhenti dari berbuat dosa, tapi berbalik menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Itu poin yang kedua. Masih satu poin lagi. Wah, ini waktunya sudah mepet ya. Baiklah. Poin yang ketiga. Kita harus memiliki iman yang teguh, Bapak Ibu. Memiliki iman itu artinya memiliki suatu, ya gini aja, iman itu Bapak Ibu, kata lainnya adalah percaya. Di dalam setiap bidang kehidupan kita diperlukan unsur percaya. Menyekolahkan anak, kita harus cari sekolah yang baik. Sekolah yang dapat dipercaya, bisa meluluskan anak didik dengan baik. Deposito di bank, kita harus cari bank yang bisa dipercaya. Jangan asal bunga tinggi ditaruh terus prit. Bapak Ibu, kita harus cari yang banyak fasilitasnya, banyak ATM-nya. Kalau seseorang perempuan, gadis, mau cari calon suami, tidak sembarangan orang ini laki-laki lajang, ya, bukan LGBT mau gitu. Tidak Bapak Ibu, harus diselidik. Apakah pria ini kelak mau bertanggung jawab, bisa dipercaya, mau melindungi, memelihara keluarganya. Kalau iman adalah kepercayaan di unsur rohani. Jadi Bapak Ibu, iman yang teguh adalah iman yang aktif, bukan yang pasif. Artinya ada kegiatan, bukan cuma percaya buta. Yakobus 2 ayat 17 katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita perlu
melakukan tindakan aktif. Di dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan ya, seorang yang mendengarkan firman dan melakukan, dia adalah orang yang bijak, ya, orang yang berhikmat. Dia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu, membangun rumah kehidupan. Bapak Ibu, bijak ini artinya hikmat. Jadi artinya kalau saudara harus memiliki iman yang teguh. Bukan iman yang buta, tapi iman yang aktif yang disertai dengan hikmat. Artinya orang ini bisa menggunakan pengetahuan yang ada secara tepat dan di dalam waktu yang tepat pula. Contohnya gini Bapak Ibu, saya pernah merasa dada saya sakit. Apa yang terbersit? Waduh, jangan-jangan jantung bermasalah. Saya ke dokter, periksa dokter, minum obat dan lain sebagainya. Ternyata hanya otot dada saya sakit, masuk angin atau kelelahan saja. Tapi teman saya, dia cuma berdoa. Berdoa, enggak mau minum obat, enggak mau ke dokter. Itu baik berdoa. Tapi ini iman yang buta. Akhirnya dia mati juga. Ada lagi contoh, seorang pengusaha sukses. Ini cerita sebelum COVID Bapak Ibu. Dia itu setahun 3-4 kali pergi ke luar negeri. Ini foya-foya atau pengusaha ya. Sudah dinasihati orang tuanya. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan belajarlah kepada semut ya. Sebab dia adalah bangsa yang bijak, tidak punya pemimpin tapi bisa mengumpulkan rotinya di waktu panen. Artinya menabung di masa untung besar. Sehingga di masa paceklik masih ada persediaan. Tapi anak muda ini Bapak Ibu, dia selain tamasya ke luar negeri, dia juga menggunakan barang-barang mewah. Baju bermerek, sepatu bermerek, dan lain sebagainya. Dia berkata apa? Ada orang diberkati, ya, Pengkhotbah 6 ayat 2 itu. Tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Tidak diberi karunia. Banyak ayat yang dikeluarkan. Sehingga dia itu seolah-olah orang yang rohani. Dia berkata juga, biarlah kesusahan sehari, cukup sehari. Matius 6:34 itu ya. Juga dia ngomong, Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat berapa itu? 19 ya. Kemudian dia yang juga ngomong lagi. Bantah terus kalau diomong. Amsal 16. 11:16. Apa itu Bapak Ibu? 11:14 ya. 11:24. Ada orang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada orang menghemat luar biasa tapi selalu berkekurangan. Banyak ayat-ayatnya seolah-olah dia punya iman. Tapi akhirnya Bapak Ibu, belakangan hari saya dengar dia kesulitan keuangan dan usahanya hancur. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu memiliki iman yang teguh untuk menghadapi badai. Sebab tanpa iman yang teguh, kita akan terhempas oleh badai. Di dunia ini ada badai krisis ekonomi, krisis sakit penyakit, Omikron, Covid, dan lain sebagainya. Juga degradasi atau dekadensi moral sudah menurun. Banyak aplikasi open BO, pijat di mana-mana plus. Bapak Ibu, banyak pelakor. Kita perlu memiliki iman yang teguh supaya kita tahan menghadapi badai. Bukan itu saja. Kalau kita mau menancapkan hidup rohani kita di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, 1 Korintus 10:4c itu, maka pastikan saudara akan aman. Walaupun menerobos badai. Ingat perahu Simon Petrus ketika di Danau Galilea, dia dapat sampai di seberang sana dengan selamat. Hari ini mari jadikan Yesus sebagai nahkoda hidup kita. Sehingga saudara dan saya
bisa menerobos badai apapun. Dan pastikan, saudara percaya 100% bahwa Yesus itu mampu dan mau menolong saudara. Tapi jangan lupa lakukan 3 hal tadi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Mau datang kepada Yesus, Sang Penebus dosa dan Sang Juru Selamat. Juga Dia Allah pencipta segala sesuatu. Yang kedua tadi, kita mau merendahkan diri untuk menggerakkan belas kasihan Tuhan supaya bisa memberikan mujizatnya atas masalah hidup kita. Dan yang ketiga, kita memiliki iman yang teguh untuk bertahan terhadap badai apapun yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.